Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifara Andriani dengan NIM 123100074, kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai chapter 14 dari buku What is this thing called science? Karya A.F. Chalmers. Subchapter pertama membahas mengenai hukum sebagai keteraturan. Salah satu tanggapan umum terhadap pertanyaan apa yang membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum adalah dengan menyangkal legitimasinya. Galileo dan David Hume menegaskan bahwa perilaku yang sesuai hukum disebabkan oleh apapun. Dalam pandangan Humean adalah kesalahan untuk berasumsi bahwa perilaku yang sesuai hukum disebabkan oleh apapun. Galileo, hukum jatuh akan mengambil bentuk setiap kali sebuah benda berat dilepaskan di dekat permukaan bumi, benda itu akan jatuh ke tanah dengan percepatan yang seragam. Inilah yang disebut pandangan keteraturan dari hukum adalah keteraturan de facto antara peristiwa. Satu set keberatan yang standar dan jelas terhadap keteraturan pandangan hukum melibatkan klaim bahwa ia tidak membedakan antara keteraturan yang tidak disengaja dan keteraturan hukum. Popper memberikan contoh, tidak ada moa yang hidup lebih dari 50 tahun sebagai contoh. Ini mungkin saja terjadi bahwa tidak ada moa spesies yang sekarang punah yang pernah hidup lebih dari 50 tahun, tetapi beberapa mungkin pernah melakukannya seandainya kondisi lingkungan lebih mendukung. Dan untuk alasan ini kami cenderung mengabaikan generalisasi sebagai hukum alam. Namun hal ini memenuhi syarat sebagai hukum atas dasar bahwa itu adalah keteraturan yang tidak dapat dikecualikan. Terlepas dari kesulitan dengan gagasan bahwa keteraturan adalah merupakan syarat yang cukup untuk sebuah hukum, pertimbangan langsung tentang hukum seperti yang mereka gambarkan dalam ilmu pengetahuan sangat menyarankan bahwa keteraturan juga bukan merupakan kondisi yang diperlukan. Jika hukum dianggap sebagai keteraturan yang tidak dapat dikecualikan, maka itu adalah sangat sulit untuk menemukan kandidat serius untuk hukum karena kurangnya keteraturan yang sesuai. Lebih tepatnya, sebagian besar, jika tidak semua generalisasi yang dianggap sebagai hukum dalam ilmu pengetahuan gagal memenuhi syarat. Tanggapan yang jelas yang dapat diberikan oleh para pembela pandangan keteraturan dapat diberikan oleh para pembela pandangan hukum terhadap pengamatan-pengamatan ini adalah dengan menyatakan kembali pandangan itu dalam bentuk bersyarat. Hukum dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk peristiwa tipe A yang diikuti secara teratur atau disertai oleh peristiwa tipe B asalkan faktor pengganggunya tidak dikirim sebelumnya. Jadi hukum jatuh Galileo menjadi benda berat jatuh ke tanah dengan percepatan yang seragam asalkan mereka tidak menghadapi hambatan yang bervariasi atau tidak dibelokkan oleh angin atau faktor pengganggu lainnya. Karena kepuasan dari kondisi yang sesuai biasanya hanya akan diperoleh dalam eksperimen khusus. Kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa hukum ilmiah secara umum hanya berlaku di dalam situasi eksperimental dan tidak di luar itu dari mereka. Karena pandangan keteraturan dalam bentuknya yang bentuk kondisionalnya membatasi penerapan hukum pada mereka situasi eksperimental di mana kondisi yang sesuai adalah terpenuhi. Ia tidak mampu mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di luar kondisi tersebut. Subchapter kedua membahas mengenai hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi. Hal ini melibatkan pengambilan secara serius apa yang tersirat dalam banyak hal yang masuk akal serta terjadi di dunia atas kehendak mereka sendiri. Dan mereka terjadi karena para pemegang hak di dunia ini memiliki kapasitas atau kekuatan atau disposisi atau kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku seperti yang mereka lakukan.
Peringatan pada kemasan yang menyatakan bahwa isinya beracun atau mudah terbakar atau mudah meledak memberitahukan kepada kita apa yang dapat dilakukan oleh isinya, yang dapat dilakukan atau bagaimana mereka cenderung bertindak. Setelah kita menafsirkan hukum dengan cara ini, kita tidak perlu lagi mengharapkan hukum untuk menggambarkan urutan kejadian di dunia, karena kejadian-kejadian itu biasanya akan menjadi hasil dari beberapa disposisi, kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas yang bekerja sama dengan cara-cara yang kompleks. Mengingat ketidakteraturan dasar lautan dan daya tarik matahari dan planet-planet serta bulan, kita tidak dapat berharap untuk sampai pada penjelasan yang tepat tentang pasang surut dari teori Newton. Teori Newton ditambah dengan kondisi awal. Dari sudut pandang saya, penyebab dan hukum terkait erat karena peristiwa disebabkan oleh tindakan tertentu dengan kekuatan bertindak sebagai penyebab. Daya tarik gravitasi bulan adalah penyebab pasang surut dan ionisasi partikel bermuatan, sedangkan muatan yang bersosialisasi menyebabkan gelombang radio. Cara kerja daya aktif dalam kasus tersebut merupakan hukum alam. Hukum kuadrat terbalik gravitasi menggambarkan daya tarik benda masif. Hukum elektromagnetik klasik menggambarkan daya tarik dan emisi benda bermuatan. Kekuatan ini aktif di alam dan membuat hukum benar. Jawaban kami untuk pertanyaan Boyle adalah kekuatan dan kapasitas partikular dan operatif ketika hal-hal berinteraksi dan memaksa perilaku sesuai hukum. Perilaku sesuai hukum adalah sebab akibat yang efisien. Boyle menghadapi masalah hukum dan perlu memohon pada Tuhan karena menolak mempertimbangkan disposisi pada materi. Dalam beberapa studi terbarunya, para peneliti telah menemukan bahwa partikel udara yang mengandung polutan dan zat berbahaya lainnya memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernafasan, alergi, dan bahkan kanker. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengurangi polusi udara dan melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari dampak negatifnya. Subchapter ketiga membahas mengenai hukum termodinamika dan konservasi. Pandangan mengenai hukum sebagai kekuatan kausal yang berkarakteristik sebagai pandangan kausal hukum tidak cocok dengan beberapa hukum penting dalam fisika. Hukum termodinamika tidak berlaku pada partikel fisika. Hukum pertama menyatakan bahwa energi sistem terisolasi konstan. Hukum kedua menyatakan bahwa entropi sistem terisolasi tidak bisa berkurang, sehingga memastikan bahwa panas hanya mengalir dari benda panas ke benda dingin, bukan sebaliknya. Hukum ini juga mengecualikan kemungkinan menggunakan energi panas laut untuk pekerjaan yang berguna, karena satu-satunya akibatnya adalah penurunan suhu laut. Jika mesin bisa melakukan hal ini, maka mesin tersebut akan menjadi mesin gerak abadi jenis kedua, yang berbeda dengan mesin gerak abadi jenis pertama yang menghasilkan peningkatan besi dalam energi. Hukum pertama dan kedua termodinamika mengesampingkan mesin gerak abadi jenis pertama dan kedua. Konsekuensinya dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem fisik. Perilaku independen dari proses sebab akibat tidak bisa ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Akan memberikan contoh yang mengilustrasikan maksud penjelasan tersebut. Jika es ditekan lebih tinggi dari atmosfer, maka titik lelehnya akan menurun. Kawat beban akan memotong balok karena penjelasan molekulernya belum sepenuhnya diketahui dan penjelasan yang lengkap mungkin belum tersedia. Dalam benda padat mendekati titik leleh, tekanan membuat molekul lebih dekat dan meningkatkan energi panas yang diperlukan untuk memisahkan mereka. Meningkatkan titik leleh, es tidak seperti benda padat biasa karena molekul airnya lebih longgar dibandingkan dengan keadaan cair. Ini membuat es memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada air. Hal ini benar bahwa jika molekul-molekul dalam es dipaksa lebih dekat bersama, gaya di antara mereka berkurang dan titik leleh turun. Gaya-gaya pada posisi molekul kompleks tergantung pada mekanika kuantum dan gaya Coulomb tidak diketahui pasti. James
Thomson dapat memprediksi depresi titik beku air dengan tekanan pada tahun 1849 dengan menggunakan hukum termodinamika dan fakta bahwa air lebih padat daripada es. Thomson merancang proses siklik untuk mengekstraksi panas dari air pada suhu 0 derajat Celcius dan mengubahnya menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Mesin ini tampaknya bisa mengubah panas menjadi pekerjaan melalui ekspansi sehingga menjadi mesin gerak abadi yang bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Thomson menyadari kesimpulan ini dapat diblokir dengan asumsi penurunan titik beku dengan tekanan meningkat. Kesulitan dalam melihat hubungan sebab akibat tidak berhenti di situ. Sistem mekanis dapat dipahami dan diprediksi dengan menentukan gaya pada setiap komponen dan menggunakan hukum Newton. Hukum Newton dapat diinterpretasikan sebagai hukum sebab akibat yang menggambarkan disposisi benda untuk mengerahkan dan merespon gaya. Ada cara lain untuk menangani sistem mekanis. Hukum-hukum mekanika juga dapat ditulis menggunakan energi sebagai titik awal. Dalam formulasi mekanika Hamiltonian dan Lagrangian diperlukan ekspresi energi potensial dan kinetik sistem sebagai fungsi dari koordinat yang diperlukan. Evolusi suatu sistem dapat ditemukan dengan memasukkan ekspresi ini ke dalam persamaan Hamiltonian atau Lagrangian gerak tanpa pengetahuan rinci tentang proses sebab akibat yang berlangsung. James Clerk Maxwell mencoba menggambarkan teori elektromagnetik melalui Lagrangian. Ini diilustrasikan dengan menara lonceng yang digerakkan oleh tali yang jatuh ke ruang dering lonceng di bawah. Kita asumsikan jumlah tali sama dengan derajat kebebasan sistem. Potensi dan energi kinetik sistem tergantung pada posisi dan kecepatan tali, ditentukan melalui eksperimen dengan tali. Setelah kita punya fungsi-fungsi ini, kita bisa tulis persamaan Lagrange untuk sistem dalam satu instan. Posisi dan kecepatan tali dapat diketahui tanpa mengetahui detail cerita yang terjadi di menara lonceng. Persamaan Lagrange tidak mengindikasikan hubungan sebab akibat. Klaim terakhir ini tidak lagi benar. Dalam fisika modern, persamaan Lagrange ditafsirkan secara lebih umum dibandingkan persamaan Newton. Energi yang terlibat mencakup semua jenis energi, termasuk energi elektromagnetik. Contohnya, rumus Lagrangian dapat mengakomodasi energi elektromagnetik yang melibatkan momentum elektromagnetik dan energi potensial yang bergantung pada kecepatan formulasi Lagrangian dan Hamiltonian. Terkait dalam fisika modern tidak dapat digantikan oleh akun kausal yang mendasari mereka. Prinsip-prinsip konservasi seperti konservasi muatan dan paritas terkait dengan simetri dalam fungsi Lagrangian dari energi tidak dapat dijelaskan oleh proses-proses tertentu. Sekian penjelasan mengenai chapter 14 dari buku What is this thing called science karya A.F. Chalmers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.